Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang proyeksi vektor. Ini adalah materi terakhir matematika peminatan kelas 10 semester 2. Apa kalian sudah siap? Silakan ikuti video ini sampai selesai. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Kemudian indikatornya yang pertama menyebutkan pengertian vektor proyeksi suatu vektor pada vektor lain. Yang kedua menentukan rumus persamaan vektor proyeksi suatu vektor pada vektor lain. Yang ketiga menemukan proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proyeksi skalar ortogonal. Pada gambar di samping, ruas garis berarah OA mewakili vektor A. Ruas garis berarah OB mewakili vektor B. Dan ruas garis berarah OC mewakili vektor C. Sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah theta. Proyeksi ortogonal vektor OA pada vektor OB adalah vektor OC. Proyeksi dapat dikatakan sebagai suatu bayangan, sedangkan ortogonal artinya tegak lurus. Jadi proyeksi ortogonal adalah bayangan tegak lurus suatu vektor pada vektor lain. Misalkan ada cahaya mengenai vektor OA dan bayangannya jatuh tegak lurus pada vektor OB, yaitu vektor OC. Maka vektor OC itu merupakan proyeksi ortogonal vektor OA pada vektor OB. Dari gambar di atas tampak bahwa panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali cos theta. Ini diperoleh dari cos theta yang merupakan perbandingan antara sisi samping, yaitu vektor panjang vektor C, dan sisi miring, yaitu panjang vektor A pada segitiga OAC. Sedangkan berdasarkan rumus sudut antara dua vektor, kita ketahui cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oleh karena itu, panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Panjang vektor A di sini dapat dihilangkan atau dicoret sehingga menjadi vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Jadi proyeksi skalar vektor A terhadap vektor B dirumuskan panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Sebaliknya, proyeksi skalar ortogonal vektor B terhadap vektor A dirumuskan panjang vektor C sama dengan vektor B dot vektor A per panjang vektor A. Lanjut ke materi yang kedua, adalah proyeksi vektor ortogonal. Hampir sama dengan proyeksi skalar ortogonal. Hanya saja bedanya, kalau proyeksi skalar ortogonal itu hasilnya berupa skalar atau bilangan, dan kalau proyeksi vektor ortogonal itu hasilnya berupa vektor. Bagaimana kalau ada istilah panjang proyeksi vektor ortogonal pada soal? Panjang proyeksi vektor ortogonal itu sama saja dengan proyeksi skalar ortogonal. Nilainya sama-sama berupa bilangan.
Perhatikan gambar di samping. Ruas garis berarah OC mewakili vektor C, sehingga vektor C merupakan proyeksi vektor A pada vektor B. Vektor C dinamakan proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B. Vektor C merupakan hasil kali panjang vektor C dengan vektor satuannya, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan dan searah dengan vektor C. Vektor satuan dari vektor C dinotasikan seperti ini. Karena vektor C searah dengan vektor B, vektor satuan dari vektor C sama dengan vektor satuan dari vektor B. Karena vektor satuan dari vektor C sama dengan vektor satuan dari vektor B, maka diperoleh rumus vektor C sama dengan panjang vektor C dikali vektor B sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikali vektor B per panjang vektor B. Ini adalah rumus proyeksi skalar ortogonal pada materi yang pertama. Jadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jika C adalah vektor proyeksi dari vektor A pada vektor B, maka berlaku rumus vektor C sama dengan dalam kurung vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Sebaliknya, proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A dapat dirumuskan vektor C sama dengan vektor B dot vektor A per panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Agar kalian semakin paham, silahkan perhatikan dua contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui vektor U sama dengan min 3I ditambah 4J dikurangi 5K, dan vektor V sama dengan I ditambah 2J dikurangi 2K. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V. Pembahasannya yaitu proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V sama dengan vektor U dot vektor V per panjang vektor V sama dengan vektor U ditulis dalam bentuk vektor kolom seperti ini, dan vektor V juga ditulis dalam bentuk vektor kolom seperti ini per panjang vektor V, yaitu akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 dikuadratkan sama dengan min 3 dikali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah min 5 kali min 2 per akar 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan min 3 ditambah 8 ditambah 10 per akar 9 sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Contoh yang kedua, jika diketahui vektor A sama dengan 9I dikurangi 2J ditambah 4K, dan vektor B sama dengan 2I ditambah 2J ditambah K, maka tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Pembahasannya yaitu proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B sama dengan dalam kurung vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Lanjutannya sama dengan vektor A ditulis dalam bentuk vektor kolom, dot vektor B juga ditulis dalam bentuk vektor kolom per
dalam kurung panjang vektor B yaitu akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, tutup kurung dikuadratkan dikali vektor B, sama dengan 9 kali 2 ditambah min 2 kali 2 ditambah 4 kali 1 per akar. Kalau dikuadratkan ini bisa hilang sehingga menjadi 4 ditambah 1 dikali vektor B yang elemennya 2, 2, 1 sama dengan 18 ditambah min 4 ditambah 4 per 9 dikali vektor B yang elemennya 2, 2, 1 sama dengan 18 per 9 yaitu 2 dikali vektor B yang elemennya 2, 2, 1 sama dengan vektor yang elemennya 4, 4, 2 atau bisa ditulis dalam notasi IJK sama dengan 4I ditambah 4J ditambah 2K. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Kalau belum, coba diulang video ini dari awal. Kalau sudah paham, silahkan dicoba latihan soal pada file bahan ajar proyeksi vektor e-learning Man 2 Kota Probolinggo. Ini adalah referensi yang dipakai dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kalian telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat mempermudah pemahaman kalian dalam mempelajari proyeksi vektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.